dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syariat, satu hari, satu ayat, bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan orang yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Inilah penyebabnya iblis diusir dari sorga. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, sujudnya bukan sujud penyembahan, tapi ini sujudnya sujud penghargaan. Tapi karena sifat tabiatnya iblis itu adalah sifat dengki, ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat, saya akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, muncul sifat tabiatnya iblis. Iblis mengatakan, kenapa mesti menciptakan khalifah di muka bumi? Nah, ada tonja, seharusnya saya lah yang dijadikan khalifah di muka bumi. Akhirnya ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada malaikat, disuruh sujud, tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena merasa dirinya, qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Oleh karena itu pemirsa, jauhkan sifat sombong dari dalam diri kita, karena sifat sombong itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Oke coy. Bulan suci Ramadan, saatnya memperdalam ilmu dan mempertebal keimanan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur dan para pendengar RRI Pro 1 Makassar. RRI Makassar menghadirkan Forum Ramadan. Maka kesempurnaan yang dimaksud di sini jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Pandangan para ulama kita bahwa salah satu sumber zakat, sejumlah mubalik terkemuka akan menyampaikan tausiah penuh hikmah, dilengkapi dengan sesi tanya jawab langsung bersama jamaah. Kalau misalnya Indonesia menerapkan sistem kehalifaan, apakah itu boleh, Ustaz? Disiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar pada duhur setiap Senin hingga Kamis sepanjang bulan suci Ramadan. Dengarkan di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Di tanah
masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Puasa Ramadan, jangan lupa niatnya ya.
Niat merupakan langkah pertama dalam beribadah bagi masyarakat muslim. Penting untuk memahami cara niat berpuasa dengan benar. Niat menunjukkan kesadaran seseorang dalam beribadah dan siap untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati. Menurut pandangan para ahli, niat yang dilakukan dengan sepenuh hati lebih penting daripada niat yang diucapkan. Bangun sahur menunjukkan tanda niat berpuasa, tetapi penting juga untuk mengungkapkan niat secara lisan. Waktu yang tepat untuk berniat puasa adalah saat sahur. Setelah selesai makan sahur, kita dapat berniat dengan sepenuh hati untuk memulai puasa. Ketika hilal bulan Ramadan terlihat, kita sebaiknya menyatakan dalam hati bahwa kita akan berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini. Qurbatan lillahi ta'ala. Disarankan untuk menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat dan mengangkat tangan ke langit. Sahur yuk. Sahur itu pembeda antara puasanya umatnya Rasulullah dengan umat terdahulu. Keutamaan sahur ini sebagai pembeda puasanya umat Rasulullah dengan puasanya ahli kitab. Berdasarkan hadis dari Amr bin As dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, pembeda antara ahli puasa kita dengan puasanya ahli kitab ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budayaku dimanapun berada, saya Rijat Ferindan melanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Depar 1 di Nusantara Pagi. Dan hari ini ya sudah hadir sahabat baik kami ya, narasumber kami. Hari ini kita akan membahas mengenai sahabat budaya peran Biro Perjalanan dalam meningkatkan wisman wisata mancanegara ke Sulawesi Selatan. Nah, narasumber kami adalah Bapak Hakam Sanusi selaku Wakil Ketua DPD Asita Sulawesi Selatan, sekaligus juga CEO dan Managing Director Diva Tours. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Hakam, terima kasih sudah boleh hadir di Perempat RRI Makassar ya. Ini luar biasa sekali. Oke, semangat puasa Pak. Alhamdulillah. Masih semangat dan ya. masih kuat. Oke. Nah, sahabat puasa juga di luar sana yang masih semangat puasa, ya kita support ya. Semoga puasanya lancar dan bisa membawa berkah untuk semuanya. Oke, nah Pak Hakam, ini apa sebenarnya dimaksud dengan Biro Perjalanan ini Pak Hakam? Tabe. Baik Pak Richard, jadi Biro Perjalanan itu adalah suatu perusahaan komersil yang berbadan hukum, bergerak dalam bidang pariwisata, yang melayani kegiatan perjalanan wisata kepada perorangan ataupun kelompok yang biasa disebut grup tour, yang sekaligus membantu wisatawan dalam mempersiapkan segala kebutuhan perjalanan seperti paspor, visa, juga untuk bepergian ke luar negeri. Oh, berarti bukan cuma dalam negeri ya Pak Hakam ya? Bukan ya, jadi di dalam domestik juga ya? Domestik juga. Oke. Jadi tiket pesawat, akomodasi, transportasi, pemandu wisata, semua. Sampai kegiatan belanja dan lain-lain sebagainya. Jadi ini masuk juga luas itu. Nih cakupannya dalam
Biro Perjalanan ini. Sebetulnya sih Biro Perjalanan ini kalau dalam Undang-Undang Kepariwisataan itu disebutkan bahwa Biro Perjalanan Wisata. Biro BP, Perjalanan Wisata. BP. Oke. Biro Perjalanan Wisata berarti kemana saja ya? Kemana saja. Jadi dalam ruang lingkup bisnisnya ini, apalagi kami dalam keorganisasian ASITA ini, induk dari organisasi kami ini, ada beberapa fungsi dan biro perjalanan. Jadi setiap keanggotaan yang ada di ASITA. Jadi fungsi Biro Perjalanan Wisata ini atau BPW adalah suatu usaha untuk memberikan informasi kepada wisatawan dalam merencanakan dan melakukan perjalanan, dalam membantu memilih tujuan wisata. Mau kemana saja? Ya, mau kemana saja. Jadi ada yang anggaplah saya ini atau perusahaan kami yang bergerak di bidang inbound, yaitu mendatangkan wisatawan mancanegara ke dalam negeri, ke dalam wilayah Republik Indonesia khususnya ini, di Kota Makassar ya, termasuk Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Jadi selain itu membantu wisatawan untuk mengatur jadwal perjalanan agar lebih efisien, nyaman dan sesuai dengan budget mereka. Oh, budget yang ada. Ya, budget yang jadi ya di dalam berwisata ini macam-macam Pak Richard. Dari segi klasifikasi wisatawan ini ada yang high end, maksudnya itu yang kelas tinggi, kadang ada yang datang pakai private jet, mau pakai limosin di setiap daerah. Yang penting punya uang. Iya, jadi itu ya, jadi ada kelas premium yang menengah itu, ada juga kelas yang standar atau turis kelas, lantas ada yang paling ini budget kelas yang biasanya Pak Richard lihat di jalan tuh yang pakai backpacker, yang bule-bule pakai backpacker itu yang mereka. Pokoknya mereka mau di mana saja. Ya, langit rumahku. Ini. Iya betul. Jadi jadi klasifikasi dalam hal berwisata ini banyak ragamnya. Banyak. Berarti memang betul-betul ASITA ini mampu memenuhi memenuhi semua keinginan. Jadi mau yang seperti kayak Pak Hakam bilang ala-ala backpacker itu ada juga. Tergantung dari. Jadi tergantung dari kemampuan masing-masing wisatawan. Demikian pun untuk kita yang akan bepergian keluar negeri, kadang mereka juga tidak menggunakan jasa biro perjalanan, jadi mereka semacam independen untuk dia atur sendiri, beli tiket sendiri, beli hotel sendiri. Jadi di negara yang dituju juga akan jalan sendiri di sana. Jadi dia semacam turis. Kalau sebenarnya kalau dengan ada di ASITA sebenarnya lebih safe begitu ya, lebih aman begitu Pak Hakam. Jadi gunanya wisatawan apalagi menggunakan biro perjalanan, biro perjalanan di suatu negara itu untuk mereka sudah mengatur mereka punya perjalanan. Jadi sekaligus ada perlindungan kalau ada apa-apa. Kenyamanan, lantas apalagi itu setelah kembali ke negaranya itu maka itu kan tujuannya sebetulnya berwisata itu untuk mendapatkan kenangan di suatu tujuan yang telah pernah Kak kesini, yang perlu sebetulnya kenangan yang dalam suatu perjalanan itu. Jadi tanpa satu kenangan untuk itu, otomatis mereka tidak akan kembali ke daerah destinasi tersebut. Jadi makanya kita sebagai apalagi pengusaha biro perjalanan ini semaksimal mungkin wisatawan itu mendapatkan kenangan yang begitu baik, begitu indah, lantas tidak akan terlupakan. Supaya wisatawan ini bisa jadi bahan promosi untuk kami. Aku pernah pakai ini loh, pernah ke sini. Pernah ke dari Makassar, Sumpama, tahu pakai perusahaan ini, lantas ini
keluarga saya akan kembali ke Sulawesi atau ke Indonesia lagi deh dengan perusahaan ini atau datang ke daerah ini yang begitu ramah, membawa citra baik begitu ya dengan masyarakatnya yang begitu ramah, yang begitu. Kita kan dikenal ini sebetulnya warga negaranya begitu ramah kepada wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia. Oke. Berarti tadi udah masuk ya bagaimana peran Biro Perjalanan mempromosikan wisata Sulawesi Selatan, berarti udah masuk tadi Pak ya. Iya. Nah, kemudian informasi apa saja yang diberikan oleh Biro Perjalanan ke wisatawan mancanegara ketika mereka berkunjung ke Sulawesi Selatan ini? Jadi informasi sebetulnya pada saat mereka membeli di negara masing-masing itu mereka sudah mendapatkan inti daripada daerah tersebut yang akan mereka kunjungi bahwa Indonesia itu penduduknya sekian, apalagi budayanya begini, lantas daerahnya sekian begini, lantas mengenai iklimnya di musim ini musim hujan sumpama dari November ke Maret sumpama mereka, lantas wisatawan itu juga menyesuaikan dengan apalagi musim yang ada di negara mereka. Ya kan beda-beda Pak ya. Dan juga mereka tuh orang asing itu kita bicara saya singgung mengenai apalagi itu wisatawan Asia mancanegara yang datang karena core bisnis saya experience saya lebih banyak di wisatawan mancanegara datang ke Indonesia ini, datang ke Sulawesi Selatan ini. Jadi mereka apalagi datang ke sini sudah apalagi sedikit banyaknya mereka sudah punya pegangan untuk daerah kita. Jadi nanti pada saat mereka tiba lantas melakukan perjalanan, disinilah ujung tombak tour guide yang menginformasikan mengenai mulai dari A sampai Z informasi yang ada di daerah kita. Jadi tujuan wisata mereka mau ke sini. Itu semua udah lengkap di situ ya. Jadi makanya kalau kami di Asita Biro Perjalanan ini di Imbon anggota Asita ini kami pun menggunakan pemandu ujung tombak yaitu pemandu wisata yang apalagi itu sangat kompeten, lantas yang punya attitude yang bagus, lantas bagaimana untuk melayani wisatawan itu sehingga mendapatkan kenangan yang begitu indah, begitu baik di daerah. Sampai sekecil itu dipikirkan Pak. Iya, jadi wisatawan itu sebetulnya juga mereka kita tidak bisa main-main dengan mereka, soalnya wisatawan mancanegara ini yang dari Eropa, Amerika khususnya banyak datang ke daerah kita ini selatan itu dari Eropa Pak Richard. Eropa, Amerika. Kalau Asia yang mungkin Bali yang disenang dengan pantai, kalau kita beli banyak. Ternyata lebih banyak dari Eropa ya. Dominasi datang ke ini. Jadi kalau kendala yang selama ini yang kami dapatkan dalam dunia bisnis inbound ini yaitu termasuk tadi yang saya singgung di awal tadi yaitu konektivitas termasuk penerbangan, apalagi itu accessibility yaitu mengenai jalan provinsi itu. Itu penting karena, juga itu. Sebetulnya sih di Eropa sana sudah punya aturan dalam berkendaraan itu dalam satu hari itu mereka maksimum 6 jam, sedangkan perjalanan kita yang selama ini yang klasik ini anggaplah dari Makassar ke Toraja itu masih menempuh perjalanan dengan kendaraan darat sekitar 8 sampai 12 jam perjalanan. Jadi itu sangat melelahkan bagi mereka. Sedangkan wisatawan mancanegara ini yang umumnya datang ke sini yang sudah mulai berumur setelah mungkin di atas 50 tahun yang rata-rata yang datang ke Sulawesi Selatan ini untuk perjalanan. Dan menempuh perjalanan seperti itu bagi mereka itu kalau bagi mereka sih di Eropa sana tuh untuk 6 jam mereka sudah bisa ke beberapa negara dari negara A, B dan sangat C mudah aksesnya. Tetapi kita kan dari
Makassar. Makassar ke Toraja saja Betul. masih ditempuh kalau mobil kecil itu 8 sampai 10 jam, kalau mobil gede yang lebih bis pariwisata itu bisa sampai 12 jam. Jadi itu sangat tapi alhamdulillah dengan adanya apalagi bandara baru yang ada di Toraja dan di Palopo ini sangat membantu untuk mempersingkat jarak bagi kami. Jadi kadang mereka jadi sudah ada beberapa dari apalagi itu wisatawan-wisatawan yang dioperasikan oleh biro-biro perjalanan rekanan kami di luar negeri ini sudah menjual paket dengan penerbangan. Jadi berangkat dari Makassar pakai penerbangan ke Toraja atau Palopo. Lantas baliknya dari Toraja atau Palopo itu kembali ke Makassar. Jadi lebih mempersingkat waktu untuk mereka. Iya. Jadi kadang juga dikombin antara sekali naik kendaraan ke Toraja, baliknya naik pesawat kembali ke Makassar. Jadi itu Pak Richard untuk jadi yang jadi kendala sebetulnya kami juga ini sebagai pelaku pariwisata di bidang inbound, yaitu hotel untuk mungkin ke depan untuk pemerintah ya bagaimana pemerintah Sulawesi Selatan dan pemerintah Tanah Toraja karena di Toraja sudah terpecah 2 kabupaten ini satu tadi Makale dan Ratibau jadi Toraja Utara dengan Tanah Toraja hotel yang jadi kendala. Jadi hotel yang sampai di 2025 ini Pak. Iya, jadi apalagi itu jumlah hotel yang di Toraja bukannya bertambah makin berkurang. Terutama itu hotel yang bintang 3, bintang 3 ke atas. Jadi di Toraja harusnya hotel-hotel yang ada sekarang itu rata-rata hotel tua. Paling cuma dibenahi, direnovasi. Hotel yang pernah bersinar di masanya. Iya, karena beberapa hotel yang sudah tadinya ada hotel namanya tuh Hotel Marante, itu sudah yang 100-an lebih itu kelas apalagi kamarnya. Tipe hotelnya tuh dia berbintang 4, tapi ujung-ujung dibeli oleh pemerintah dijadikan apalagi dijadikan kantor pemerintahan. Seharusnya kalau pemerintah jangan beli untuk dijadikan mereka justru bikin lebih bisa support, aja beli hotel itu dijadikan seumpama perusahaan daerah hotel itu. Jadi kami ini kasihan untuk padahal menampung potensinya besar sekali loh, wisatawan yang berkelas ini. Potensinya besar sekali di sana. Di lain pihak di Makassar makin banyak hotel-hotel yang berbintang 4, bintang 5 yang sudah ada di Makassar. Destinasi tujuan utama pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ini yang umumnya masih berkiprah ke Toraja. Magnetnya begitu kuat harusnya di Toraja yang diperkuat. Iya, jadi wisatawan mancanegara ini bisa makin berkembang ke ini. Jadi kayak hotel yang ada sekarang kita sering mendapatkan keluhan atau komplain dari mereka itu apalagi miris rasanya untuk kita. Mereka mau datang di sisi lain hotel ini sering mendapatkan komplain yang begitu berat, termasuk dari apalagi itu kualitas kamar dan kalau pelayanan sih ya sudah cukup baik, cuman itu aja fasilitas yang ada di hotel itu harus ditingkatkan karena berbanding terbalik dengan apa yang ada di Makassar. Kita lihat sendiri hotel di Makassar yang begitu ini, yang begitu banyak, yang begitu mewah. Sedangkan di Toraja jadi kami dari Biro Perjalanan menginisiasi bagaimana bahwa kamu datang ke sini janganlah nantilah sumpama di Bali atau di Jawa sana baru mendapatkan fasilitas yang begitu baik kalau Toraja kamu datang di sini mau melihat keunikan Toraja. Jadi itu aja sih anunya kami. Jadi mereka terima apa adanya yang ada di daerah. Tapi kalau kami sarankan ke pemerintah Sulawesi Selatan ini bagaimana menggalakkan investor dari
investor yang bisa membuat hotel yang baru di Toraja. Jadi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan. Iya. Jadi di lain pihak kan pemerintah kita selalu menginginkan jumlah wisatawan yang banyak, meningkat. Kan tapi di satu sisi dari sampai 2000 kalau tidak salah 2000 berapa tuh mereka sudah minta lagi sekitar 19 juta. Tapi di lain pihak bagaimana kontribusi pemerintah untuk kita meningkatkan kunjungan wisatawan. Cuma sebatas wacana ya. Iya, karena wisatawan mancanegara yang eksklusif ini mereka tidak kucu-kucu langsung datang. Ini perlu invisible hand dari Biro Perjalanan Wisata. Maksudnya inbound tour yang bisa mempromosikan ke negara-negara yang ada di luar sana. Kan sayang kan perlu ketika promosi, jadi tetap harus intens promosi, mau dikurangi anggaran tapi untuk pariwisata jangan diefisienkan untuk promosi. Kalau perjalanan dinas tentunya itu urusannya masing-masing departemen, tapi untuk yang satu ini promosi pariwisata jangan sampai Sulawesi Selatan jangan sampai juga ikut apalagi terdapat impact dari pengurangan ini. Jadi tetaplah untuk porsi promosi pariwisata terutama untuk wisatawan mancanegara janganlah. Kalau perlu porsinya ditingkatkan daripada apa yang ada. Yang sudah ada lebih dananya yang itu bisa ditingkatkan untuk ini. Jadi karena kan kita nggak berbicara sekarang loh Pak Hakam. Ini kan kita tembusan ini kan akan kedepannya akan semakin kuat lagi. Karena negara kita kan negara maritim. Kenapa enggak di push itu kapal-kapal pesiar yang biasa mengangkut ribuan wisatawan satu kapal itu bisa masuk ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Jadi semua daerah bisa menikmati apalagi itu wisatawan yang berkunjung itu. Jadi kalau selama ini wisatawan kan yang kebanyakan yang dicatat oleh apalagi itu pemerintah itu cuma sekedar mencatat saja. Kadang tidak sesuai dengan jumlah yang sebetulnya yang ada. Jadi kalau untuk realnya sebetulnya itu ada di wisatawan yang betul-betul ini ada di masing-masing biro perjalanan. Kalau untuk real wisatawan yang karena kan mereka langsung terjun kan, melihat langsung kan. Yang itu kan cuma mencatat. Kadang hotel mencatat ini padahal dari biro perjalanan yang lebih tahu sebenarnya. Memberikan tamu-tamu itu wisatawan itu ke hotel. Jadi kami juga kontribusi untuk pajak untuk negara sebetulnya besar, Pak. Sangat besar. Karena kami yang mendatangkan wisatawan itu. Bukan mungkin hotel juga ada sebagian tapi hampir 90-70% lah dari biro perjalanan yang mendatangkan wisatawan. Jadi situ mereka wisatawan itu lewat biro perjalanan yang membayarkan pajak ke hotel. Nah, jadi pajak juga jangan lupa ya sahabat budaya. Jadi perlu dicatat juga tuh bahwa ke pemerintah setempat bahwa Asita kan udah taat nih ceritanya. Jadi pemerintah harusnya ini dong respon balik pajak dong. tuh jangan cuma bahwa PHRI aja yang punya itu sebagian dari kami, apalagi kalau di Bali itu hampir 70% wisatawan melalui perjalanan wisata itu mereka membayar pajak tuh lewat membayar pajak ke hotel yang membayarkan nanti ke pemerintah bahwa itu apalagi itu pemindah tangan istilahnya untuk membayar ke pemerintah. Tapi kadang pemerintah kita langsung dipikir itu si PHRI yang banyak kontribusi untuk lah di Sulawesi Selatan tapi kalau di Bali dari masih tetap dari biro perjalanan wisata yang Artinya ayo pemerintah jangan lihat di atasnya saja ya. Ini kan sebetulnya kebersamaan kita sama-sama stakeholder ada kebersamaan.
dalam hal membuat paket wisata itu karena nggak bisa jalan sendiri nih Pak, kan ya, harus sama-sama nih. Kita satu sebetulnya karena kita biro perjalanan ini kan meramu suatu paket, jadi sudah ada hotelnya di situ, ada transportasinya, ada tiketnya, ada pemandunya, ada restoran, destinasi. Jadi kita yang membuat ini untuk mendistribusikan ke masing-masing stakeholder. Paham. Jadi anggaplah sekarang dengan adanya apalagi itu pengurangan anggaran ini kan yang selama ini cuma apalagi menunggu apalagi imbas daripada perjalanan pemerintah ini kan hotel yang sangat mendapat dampak yang begitu besar ya, karena dengan adanya meeting di hotel, perjalanan ke Sumpama ke Makassar, nginap di hotel dengan dikurangi, otomatis pihak teman-teman kita ini di stakeholder pariwisata lainnya termasuk HPHRI akan mendapat imbas dari pengurangan. Terkena itu. imbas juga. Iya, jadi impactnya cukup besar. Jadi mungkin ke depan kalau saran kami ya bagaimana jangan cuman kita apalagi berbisnis atau bekerja sama dengan satu ini, jadi harus juga bagaimana mencari peluang lain yang selain dari pemerintah, mungkin ke perusahaan-perusahaan atau mungkin keluar atau ke negara. Sayapnya lebih dilebarkan lagi Pak. Sayapnya lebih dilebarkan lagi ya. Sayapnya lebih dilebarkan lagi. Jadi jangan terfokus dengan adanya masalah ini ya, otomatis jadi semacam jadi apalagi itu introspeksi diri untuk kita bahwa berbisnis itu jangan cuma satu, kita berfokus dari ini, jadi mungkin ke cari peluang-peluang bisnis baru yang bisa mendatangkan wisatawan ke Sulawesi Selatan, ndak harus lewat pemerintah. Mungkin demikian Pak. Luar biasa ya. Tapi masih seru nih Pak ya. Nah, kemudian apa saja dampak ekonomi yang dampak ekonomi yang ada dari penduduk lokal ya dengan kedatangan wisatawan daerah tersebut khususnya di Sulawesi Selatan Pak, dampak ekonominya? Kalau dampak ekonominya sih kan kita selama ini apalagi dari pandangan Biro Perjalanan UMKM itu sendiri ya dengan apalagi itu termasuk restoran-restoran, toko-toko souvenir yang menjual, itu yang menjual semua yang dapat imbas dari situ dari UMKM itu. Jadi wisatawan ini termasuk juga destinasi itu kan kadang destinasi itu milik masyarakat misalnya setempat begitu. Di Toraja itu masing-masing rumpun tuh atau istilahnya rantai itu ada semacam satu destinasi yang milik ini. Mereka punya sendiri. Keluarga itu yang punya sendiri. Jadi dari situ dari pendapatan itu di-share oleh pemerintah, ada pajak di situ. Kena pajak juga betul. Jadi pajak dari situ. Selain itu dalam destinasi itu kadang ada souvenir shop yang ada di situ. Jadi masyarakat setempat juga handmade ya. Yang mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi contoh waktu Bali kemarin Covid itu kan jadinya hampir miris kita melihat karena memang dia hidupnya dari pariwisata. Dari situ saja. Dari pariwisata. Satu lahan saja kan. Jadi Bali itu ya terutama di sekitar Kuta Legian sana itu seperti kota mati. Tutup semua. Termasuk hotel, souvenir shop apa semua. Jadi pariwisata ini sebetulnya dia sangat kompleks dalam hal untuk apalagi pendapatan suatu daerah termasuk masyarakat yang ada di lokal yang ada di destinasi tersebut mendapat impact dari kunjungan wisatawan tersebut. Lalu bagaimana peran pemerintah terhadap Biro Perjalanan dalam mendukung kedatangan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan, Pak Hakam Tabe? Sebetulnya sih kalau kami kan sebetulnya dari
dari pemerintah kan sebagai fasilitator dalam hal ini pemerintah untuk kami-kami yang ada di Asita ini, apalagi mungkin masih perlu ada semacam aturan atau karena kami juga masih, apalagi teman-teman kami ini terutama di pelaku inbound ini, dengan tidak adanya aturan yang mentidakbolehkan, melarang, apalagi pelaku biro perjalanan yang menghandle sendiri yang datang masuk ke Sulawesi Selatan ini, tidak ada payung hukum yang membuat kita. Jadi ini kan harusnya rekanan di luar tuh baik dari luar provinsi atau negara lain kadang yang menghandle sendiri wisatawannya di Sulawesi Selatan ini, kami tidak bisa mencegah karena tidak ada payung hukum yang bisa melarang bahwa tour operator yang menghandle sendiri mereka punya tamu-tamu yang masuk di Sulawesi Selatan ini bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan dari biro-biro perjalanan, teman-teman yang ada di Asita atau di asosiasi lain. Jadi ini menyalahi atau tidak, Pak Hakam? Menyalahi karena di daerah lain kalau di Bali ketat sekali. Tidak boleh ya. Tour guide saja menghandle sendiri, ketahuan itu bisa dikasih peringatan, diskorsing. Lantas kalau contoh sumpama dari contoh kasus ini Pak Isan, yang kami alami dari tahun lalu. Mari silakan. Ada kapal pesiar yang di handle oleh teman kami juga sih. Dia berdomisili di Bali. Itu menghandle sendiri, mereka punya tamu dengan yang di. Padahal udah tahu nggak boleh. Harusnya tidak boleh, harusnya biro perjalanan setempat yang menghandle tamu-tamu tersebut. Yang terjadi? Yang terjadi cuman menghubungi tour guide, lantas tour guide itu yang akan mencari kendaraan, apakah mungkin dari yang pemilik travel biro tour operator itu yang ada di Bali yang menghandle yang mengkontak langsung perusahaan jasa transportasi dalam melakukan tour di daerah tersebut, sedangkan kalau aturan ya harus biro perjalanan setempat yang harus menghandle. Jadi di sini kami dari Asita akan meminta ke pemerintah, mungkin juga di legislatif untuk membuat payung hukum supaya legal ya. Supaya legal. Karena kalau kami yang ke daerahnya mereka, kami ini kan tidak adil sebetulnya. Harusnya kami harus perlakuannya harus sama. Iya. Jadi kalau ada payung hukum, anggaplah Perda atau Pergub yang bisa kami gunakan untuk mencegah mereka, otomatis ke depan tidak akan lagi, tidak akan melakukan. Gak ada yang curi star duluan bisa diusir bahwa kamu tidak bisa masuk sebelum, kalau bukan kami ini yang perusahaan legal yang ada di Makassar. Gak bisa curi star duluan dia. Dia tidak bisa melewati ini. Jadi mungkin ke depan Pak Richard, kami dari beberapa teman dari Sita akan sowan ke gubernur yang baru atau mungkin audiensi dengan DPR, DPRD setempat untuk komisi terkait komisi terkait untuk membuat payung hukum ini, supaya bisnis kami bisa ndak diobok-obok sama mereka. Soalnya kalau sudah ada payungnya kan ndak bisa tembus nantinya. Begitu ndak bisa kamu menyalahi aturan. Ini loh. Ada undang-undangnya ndak bisa. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi Biro Perjalanan untuk mendatangkan wisatawan? Tadi udah begitu, bagaimana solusinya? Solusinya menghadapi yang tadi yang Pak Hakam udah cerita itu. Solusinya apa nih, Pak? Jadi solusi yang tadi yang saya sudah sampaikan tuh harus ada payung hukum dari pemerintah. Berarti itu udah termasuk harapan ya? Termasuk menertibkan apalagi travel bodong ini
Kita tidak tahu apakah license punya apalagi itu surat izin resmi atau apalagi termasuk juga mungkin ke depan akan bekerja sama dengan Angkasa Pura untuk mengcounter wisatawan ini yang tour operator ini yang tidak melakukan perjalanan di Sulawesi Selatan ini masuk ke daerah kita yang punya legalitas, maksudnya yang dihandle oleh teman-teman biro perjalanan yang ada di Sulawesi Selatan ini. Berarti jadi termasuk juga yang saya ulang lagi Pak Richard mengenai aksesibilitas dari destinasi satu ke destinasi lain itu perlu. Janganlah bahwa terutama kan di PUPR mereka punya anggaran tuh yang begitu besar untuk janganlah jalan-jalan vital jalan provinsi ini yang jadi imbas dari pengurangan anggaran tersebut karena kita ini masyarakat kita ini ada membayar pajak juga untuk itu. Jadi kami punya hak untuk meminta ke pemerintah bahwa untuk akses yang utama yaitu jalan provinsi minta harus tetap mau dianggarkan mau dikurangi mau yang jelasnya akses itu tidak bisa berdampak dengan pengurangan anggaran itu karena ini milik warga negara Indonesia yang mudah-mudahan enggak Pak ya. Ya mudah-mudahan enggak. Ya itu sih yang jadi lantas juga kepada pemerintah yang baru ini pemerintah Sulawesi Selatan ini. Sekalian closing statementnya Pak Hakam boleh. Jalan terutama yang imbas dari apalagi itu longsor yang ada di Enrekang itu mohon karena itu berdampak juga ke kunjungan wisatawan yang datang ke Sulawesi Selatan ini karena mereka secara visualisasi bahwa pada saat mereka lewat dia harus antri berjam-jam di situ gara-gara jalan itu yang kurang apalagi tidak begitu cepat antisipasi dari pemerintah memang ada pengerjaan tapi terlalu lambat sekali jadi di situ antrian panjang yang jalan provinsi itu terutama itu kan jalan utama menuju ke destinasi Toraja yang dari Makassar jadi lantas jika kejadian itu berulang lagi otomatis biaya kami makin bertambah dengan harus mencari solusi lain, jalan lain yang itu yang begitu jauh mutar lagi harus lewat Palopo baru Palopo ke Toraja itu. Padahal sebenarnya kan udah depan mata nih ceritanya. Iya, jadi kami tidak tahu waktu itu mungkin dengan mungkin PJ yang pada saat itu tidak bisa ambil keputusan begitu cepat ya harus ini jadi otomatis yang kami yang terimbas dengan jalan tersebut jadi termasuk juga kami minta ke pemerintah Sulawesi Selatan dan Toraja bagaimana mengundang investor yang bisa membuat hotel yang baru di Toraja sesuai dengan standarnya. Iya, yang taruhlah bintang 3 bintang 3. Iya, yang ada di Tapi di Toraja sekarang bagaimana? Apakah memang sudah tidak ada bintang 3 bintang 4 atau memang ada tapi maksudnya sudah konvensional atau bagaimana? Karena juga dampak dari Covid Pak kemarin. Jadi pada saat 2 tahun itu tidak ada sama sekali pembenahan blokir Pak ya. Jadi otomatis apalagi fasilitas yang ada terutama kamar-kamar itu dan di hotel itu sudah kurang perawatan jadi itu perlu juga lantas kalau ada hotel baru kan seumpama itu kan untuk citra daerah tersebut bisa naik lagi bahwa ada hotel baru lagi untuk menampung wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke
Sulawesi Selatan, terutama ke Tanah Toraja yang menjadi heritage wisata Sulawesi Selatan. Betul. Aduh. Semoga pemerintah kita berharap ya, semua pemerintah di pemerintahan yang baru ini, yang ada di pusat ataupun yang ada di Sulawesi Selatan, mereka melek, Pak ya, untuk meningkatkan ini pariwisata kita. Karena pemerintah pusat kan juga menginginkan wisatawan yang bertambah, jadi harusnya fasilitas harus juga dikembangkan, jadi jangan cuma wisatawan yang disuruh datang banyak, tapi fasilitas yang ada di daerah-daerah ndak bisa ndak bisa menampung atau bisa memberikan pelayanan yang baik untuk mereka. Jadi harapan kami ke depan ya pariwisata Sulawesi Selatan ini, terutama kunjungan wisatawan mancanegara ini tetap makin banyak. Jadi kami sebagai pelaku dan pengusaha Biro Perjalanan Wisata ya masih tetap fokus untuk bagaimana mendatangkan wisatawan ke daerah tercinta kita ini, Sulawesi Selatan. Kita berdoa saja semoga Tuhan bisa menyentuh hati pemerintah kita ya, mata hatinya, supaya ini yang harus dihidupkan kembali. Ini yang harus dikembangkan supaya wajah pariwisata kita semakin banyak orang yang akan datang ke Sulawesi Selatan. Baik. Jadi Pak Richard, saya malah kami apalagi flashback ke tahun 90-an lagi yang begitu fasilitas yang seadanya, konektivitas juga yang sangat terbatas, lantas untuk komunikasi juga yang belum ada seperti sekarang ini kok makin. Dulu kita ke Toraja tuh kadang kita berebutan kamar Pak untuk sampai ke sana. Kadang wisatawan ada yang tidur di sofa di untuk saking tingginya mereka, banyaknya cintanya mereka banyaknya wisatawan pada saat itu berkunjung ke daerah kita. Percaya itu akan kembali lagi. Mudah-mudahan kami berharap demikian Pak Richard, supaya mudah-mudahan ke depan pemerintah ini terbuka mata bagaimana mereka untuk sektor pariwisata ini bisa dihidup lagi lebih fokus untuk apalagi kita ini stakeholder pariwisata bisa berkontribusi untuk wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia ini. Pak Hakam, terima kasih ya sudah boleh hadir di nanti kalau kapan-kapan ada ini baru kita ini ini masih bisa tambah 1 jam gak sih? Ini bisa panjang nih Pak, bisa panjang. Tapi luar biasa sekali. Nggak ada habisnya banyak, sampai malam kita bisa cerita masalah pariwisata. Nanti kita planning ulang lagi, tapi ini udah cukup ini kan masih banyak Pak ya. Ini kan masih di ruang tamu ceritanya, belum masuk di ini. Pak Hakam, terima kasih banyak, sukses selalu, semangat puasanya. Nanti kita jadwal ulang lagi Pak ya, soalnya kan ini masih di teras nih, belum sampai ke ruang tamu. Siap. Terima kasih, semoga ayo Asita maju terus ya. Bangga Asita. Oke, bangga Asita, semoga nanti ke depannya ya kita harapannya semoga pemerintah yang baru, semoga mimpi-mimpi teman-teman di Asita ya, ini kita optimis saja bisa terjawab Pak ya, bisa difasilitasi dengan baik, dan semoga kerinduan-kerinduan, harapan dan doa juga dari Asita ini di tahun ini di pemerintahan yang baru, kita berharap semoga bisa terkabul ya. Pak Hakam, terima kasih. Sahabat budaya tetap semangat. Om Rudi makasih ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.